Episode yang agak gampang ketebak sih ya mungkin bisa dibilang. Ya, tapi menurutku episode nggak gimana ya, ada banyak hal baru yang disajikan sih. Ya kira bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Prank Alias Pertama kedua. Ini kalau misalnya suara aku agak bindeng, sorry ya, ini aku memang dari kemarin agak pilek anjir. Jadi gak bisa ngomong keras aku. Tapi aku langsung mulai aja kali ya. Bahasa singkat Kamen Rider Gabu episode berapa nih? Episode 4 ya kalau salah ya. Aku kira episode bakal berjalan yang kurang lebih ya gimana ya. Aku kira bakal berjalan episodenya kayak 3 episode sebelumnya, tapi ternyata ada hal baru yang tersaji dengan ini. Aku jelasin ya. Jadi ada 2 hal sebenarnya, perihal penjelasannya Kenzo juga soal para ras Granito, terus juga yang kedua soal masa lalunya Soma yang akhirnya mulai semakin di reveal sekarang. Dan episode ini diawali dengan ya mungkin bisa dibilang kayak kayak pergerakannya Jeep sama Sita yang notabene kan mereka lagi nyelidiki soal si Gabu ini, dan ternyata pergerakan mereka bisa dibilang agak sedikit dipantau sama salah satu kakaknya mereka, yaitu si Nierve ya yang kecamatan itu. Cuma di sini mereka kayak masih nyoba nyumputin gitu loh. Jadi mereka meskipun gimana ya, ini yang gue bilang, jadi meskipun mereka bersaudara, kayaknya mereka masih punya ego masing-masing. Nah, buktinya aja si kembar ini yang lagi nyelidiki soal si Soma aja mereka nggak ngasih tahu siapa-siapa, bener-bener dikip sama mereka sendiri gitu loh. Ya meskipun sebenarnya di sini juga si Nierve nggak bodoh-bodoh banget, jadi dia tahu kalau si kedua adik kembarnya ini lagi nyembunyi sesuatu, cuma dia ya milih buat ya kayak pura-pura bego aja sih. Aja emang dia kan udah tahu sih kalau perihal ada yang nggak beres, cuma ya dia lebih milih buat diem dan mantau aja. Ya gimana emang kayak ini memang unik sih, jadi kayak mereka bersaudara tapi mereka juga nggak akur-akur banget gitu, masih punya ego masing-masing. Ini unik sih. Dan kalau coba beralih ke si Soma, ya sebenarnya Soma juga masih sama aja sih ya. Dia lapar karena belum makan, terus juga kan ini, tapi menurut sih menarik sih, gimana kan si Soma kan lihat ada semacam ke tempat apa ya, kayak semacam apa bilik yang bukan bilik ya, kayak tempat kayak kan kejujuran mungkin kalau di sini kali ya, yang orang-orang kan ngejual banyak jenis sayuran. Yang notabene ya mereka belinya ya udah uangnya taruh di kotakannya dari sana, dan si Soma nggak mau ngambil karena ya tahu kalau di sini harus bayar. Ini menarik sih, jadi kayak bener-bener kayak ngajari ke anak-anak buat harus jujur gitu ya. Ya kan tepatnya kayak semacam kata kejujuran gitu kan. Meskipun kalau di Indonesia sini mah kayak nama kejujuran kayak gitu mah gak akan berfungsi sih, yakin aku. Kan ya gimana ya, tahu sendiri kan Indonesia kan mentalnya mental maling. Ada kan kejujuran kayak gitu mah gak akan dibayar, pasti langsung asal comot aja orang-orang sini. Dan karena Soma ya karena Soma juga itu kan nggak mau asal ngambil, karena kan di sana harus bayar juga. Dan jika di kondisi juga Soma benar-benar gak ada uang sama sekali kan, jadi kan uang hasil gajiannya di apartemen di depannya amannya kan udah bener-bener habis soalnya. Dan dia pas ada kayak ladang sayur-sayuran dikirain sama Soma, kan itu ladangnya nggak ada yang punya, langsung diambil sama dia, langsung ditegur sama yang punya ladang yang ini, yang Pak Sutri itu yang aku bilang kemarin dulu. Cuma begitu mau negor si Soma, mereka kayak langsung nggak jadi negor lagi, karena mereka merasa kalau Soma itu kayak mirip seseorang gitu. Nah, ini langsung spill aja ya. Dan ternyata orang di jenis maksud adalah anaknya mereka ya, lebih tepatnya mendiang anaknya sih, yang katanya udah meninggal 20 tahun sebelumnya. Jadi muka anaknya itu bener-bener mirip banget loh sama si Soma. Ini aku nggak tahu ya bener banget, tapi kalau aku lihat dari fotonya sih ini kayak memang aktornya sendiri sih yang foto ya. Jadi ya si siapa namanya si Hideki Cinan mungkin kayak memang dia pakai model rambutnya berbeda aja sih. Kalau model rambutnya pas dia Soma kan ya kayak sekarang gini kan. Cuma kalau pas dia jadi pas di fotonya pas namanya Mas Hato kayak aku tuh, Mas Hato atau Mas Hato sih lupa aku namanya itu kayak memang ya foto ini memang aktornya sendiri sih ya. Itu sih Hideki Cinan yang notabene pakai rambut normalnya dia. Ini ya rambut yang pertama yang muncul pas foto aktor pertama kali di review, kayaknya pakai foto itu sih model rambutnya. Dan ya karena merasa kayak gimana ya, karena mereka singkatnya sih karena si Pak Sutri ini merasa kasihan sama Soma ya kan. Soma ditawari buat ikut tinggal bareng mereka gitu. Apalagi kan juga kayak mereka itu merasa kayak gimana ya, seperti bisa balik ke zaman dulu pas anaknya mereka masih ada gitu. Jadi kayak nah, Soma itu kan merasa kayak anaknya mereka balik lagi ke rumah, mungkin gitu kali ya. Ini agak menyentuh juga sih, kayak misalnya
mereka udah tinggal berdua kan, karena memang anaknya udah nggak ada. Jadi kayak kedatangannya si Soma ini benar-benar kayak ngasih sedikit kebahagiaan bagi mereka gitu loh. Jadi ini cukup menyentuh sih menurut pribadi. Dan di sini juga kan Soma ini setelah karena memang dia udah diizinkan tinggal di sana, akhirnya sama si Soma kan dibantu semua pekerjaan mereka, mulai dari berladang, terus juga kayak hampir semua pekerjaan rumah, kemudian ngurus kebun itu benar-benar dibantu sama si Soma. Yang lucu pas bagian ngurus kebun sih, itu benar-benar maculnya cepet banget aja si Soma. Aku tetap KS ini cepet banget nih. Ini kayaknya para pemain Stardew Valley nangis sih kalau lihat Soma ini bikin cepet banget. Ini karena faktor beberapa hari terakhir ini Osiku main Stardew Valley, jadi aku kebayangnya ke situ. Ya ini si Kawiki. Sedangkan kan di channel dia kan dia lebih barangkali dia sering main Stardew Valley soalnya, jadi aku kebayang aja ke sana. Kawiki lucu aja sih kalau lihat ini kan benar-benar ini jadi maculnya cepet banget aja si Soma ini. Tapi ya wajar kan, nama juga ras Grani Udo kan dia. Oh iya, sebenarnya Soma kan banyak ras Grani Udo ini ada teori lagi nih. Aku punya teori nanti aku bakal jabarkan nanti di tengah pembahasan. Dari sini juga akhirnya kasih Soma ditawari sama si ibunya ini buat ya makan apa namanya, makan marshmallow nggak salah ya, makan marshmallow. Yang katanya sih kalau marshmallownya ini adalah makanan kesukaan yang anaknya mereka. Jadi pas dicoba dimakan itu ya seperti biasa kan Soma kan cukup estetik kalau soal jajanan kayak gini kan. Dan pas dia nyoba makan nggak berapa setelahnya dari perutnya dia keluar kan Gojizo-nya si apa namanya, si Fuamalo sama Marumalo nggak salah. Jadi cuma dua itu di sini. Dan itu juga langsung dua tipe kan, Gojizo utama sama Gojizo asisnya dia. Dan ternyata ya yang ini aku cukup kaget ya, ternyata semua pergerakannya si Soma itu bahkan dipantau sama para agent loh. Jadi kayak dia masih benar-benar dipantau sama pihak Stomach Corporation. Gila sih. Jadi juga nyambung ke pembahasan aja, itu nanti pembahasan soal si Hando yang akhirnya di sini dia mulai menemui si Kenzo Suga, si profesor meneliti Grandupa yang kemarin baru muncul itu loh. Dia kan benar-benar mau tahu banyak soal Granito. Dan di sini ini benar-benar sisi menariknya ya, karena di sini kan si Kenzo Suga tanya ke si Hanto, dia udah tahu soal Granito ini sejauh mana ya, karena Hanto bilang dia benar-benar gak tahu sama sekali. Nah akhirnya sama si Kenzo Suga ini dijelaskan dari awal, bener-bener dari awal secara runut dan rapi. Ini aku suka. Jadi kayak memang penjelasannya panjang, tapi bisa dibilang runutan penjelasannya benar-benar rapi, dan orang yang notabene nonton bisa langsung paham. Ini menarik sih. Jadi dia dijelaskan kalau Granito itu bisa dibilang kalau dibandingkan disebut sebagai alien, lebih tepatnya kayak makhluk dari dunia lain mungkin kali ya. Jadi kan ada bagian dimana ini aku kalau salah koreksi aja. Aku sempat dengar kalau si Kenzo Suga itu bilang kalau Granito itu adalah makhluk nama Betsuno Sekai, yang artinya kan dari dunia yang berbeda. Jadi kayak yang berasal dari kayak dunia yang berbeda gitu hitungannya. Jadi kayak ini berarti dibandingkan ras alien yang lebih kayak makhluk yang lebih dari dunia lain aja kali ya baru hilang aja si ras Granito ini kalau aku pikir-pikir lagi, ini formulanya ini cocok logi aja ya. Ini formulanya baru aja, ini formulanya Bima banget sih ini. Ini kalau yang nonton Bima Satria Garuda ya Bima Satria Garuda Bima X, itu kan juga musuhnya mereka yaitu bangsa Fudo. Itu kan notabene adalah makhluk yang berasal dari dunia yang berbeda kan, yaitu dunia paralel yang datang ke bumi buat jajah bumi ya. Ini formulanya mirip loh, apa mungkin karena faktor penulisnya kali ya, kan penulisnya kan si penulisnya Gabus karena kan juga jadi main brothernya Bima X dulu di tahun 2014. Jadi mungkin karena faktor ini juga sih, makanya ada beberapa sedikit unsurnya Bima X yang mungkin diselipkan di sini juga, yaitu soal juga asal usulnya ras Granito yang bisa dibilang di sini ya, ini mereka tuh benar-benar makhluk dari dunia lain yang datang ke sini buat nyulik para manusia untuk dijadikan bahan makanan bahan makanannya mereka, itu bahan dark snack. Dan ini juga dijelaskan secara detail ya, kenapa kok manusia yang diculik sama mereka itu diubah jadi papan akrilik dulu. Karena di sini konsepnya bisa dibilang ngambil referensi dari metode pengawetan makanan yang namanya itu kalau nggak salah freeze drying. Jadi ini kalau aku coba search di Google ya, freeze drying itu adalah
metode pengeringan yang notabene itu kayak bahan makanan yang bersangkutan itu dibuat di dalam kondisi beku biar mereka itu lebih gampang dibawa dan gak rusak. Ya gimana ya, kayak bahan makanan kayak buah-buahan, sayur-sayuran, terus juga daging yang notabene kan bahan makanan kayak gini kan kalau nggak disimpan secara benar kan mereka bakal cepat rusak kan. Nah bisa dibilang mereka itu kalau mau dikirim ke tempat jauh yang notabene benar-benar harus biasa kondisi baik ya mereka dibekukan dulu dengan metode freeze drying ini. Nah katanya perihal manusia di budget akrilik itu kurang lebih menggunakan metode yang basic itu ngambil dari metode freeze drying ini. Makanya mereka itu diubah jadi papan akrilik yang dibungkus pita gitu itu ya biar simpannya biar manusia ini bisa gampang dibawa dan gak terlalu mencolok gitu. Ternyata ada penjelasan juga, ini menarik sih. Dan memang wow, ini benar-benar satu episode benar-benar banyak hal yang terjelaskan loh. Ini benar-benar aku sukanya di sini sih karena hampir beberapa hal yang mungkin agak jadi plot hole di 3 episode sebelumnya itu mulai terjelaskan sedikit demi sedikit di sini. Ini benar-benar rapi banget dan jadi kayak wow. Jadi ya ada gambaran yang benar-benar bagus. Jadi aku juga penasaran sih kenapa kok Koshike Sosuga yang bisa dibilang ya kan sejauh ini dianggapnya dia manusia biasa kan, kok dia bahkan sampai tahu banget soal Granitor kayak gimana gitu loh. Ya memang dia pendidik Granitor tapi kok dia bisa benar-benar tahu banget sampai sedetail itu gitu. Ini yang memang masih agak misteri sih dan mungkin memang bakal diungkap juga kan. Lo juga memang Koshike Sosuga bakal jadi karakter penting di Gabua Lawon di opening ya ini. Di openingnya episode 4 kemarin kan jadi dia juga sudah dimunculkan di opening scene-nya kan. Jadi ya memang dia bakal punya peran penting sih di sepanjang cerita Gabu ini. Apalagi jika dia bakal bikin si Valen Buster nanti kan. Dan ini juga yang memang dirasakan sih kan pasti Hantonya banyak cakap sama si Keizosuga ini ke bosnya dia ya. Namanya bosnya dia kan juga menghimbau si Hanto itu buat jangan terlalu percaya banget karena kan masih agak mencurigakan ini orangnya. Ya ada benernya juga sih menurutku kata-kata bosnya si Hanto ini. Dan ternyata juga ada satu hal yang menarik aku notice ya, ternyata perihal Hanto yang ketemu sama si Keizosuga ini juga diawasi sama para agent loh. Jadi kayak wow, ini semua orang-orang yang notabene kayak bersinggungan dengan para Granitor ini bisa dibilang kayak diawasi banget gak sih. Si Soma iya karena kan dia kan memang notabene mantan anggota Stoma Family kan sama-sama Granitor juga. Terus kalau Hanto ini kan dia bisa dibilang paling gencar nyelidiki soal Granitor kan, makanya dia mungkin diawasi juga di sini. Dan singkatnya sih ini kayak penjelasannya udah gitu aja kali ya. Dan cuman aku bakal langsung lanjut ke bagian utamanya yaitu soal Soma yang tiba-tiba pas dia baru beres pulang belanja sama Pak Sutri sama si kakek nenek yang rawat dia itu tiba-tiba dia diserang sama seorang agent kan. Dan akhirnya karena Mama Soma gak mau kedua orang ini terlibat, akhirnya sama dia para agent ini digiring ke tempat yang agak jauh. Dan pas mau berubah tiba-tiba kan ada si Sita sama Jip kan yang tiba-tiba muncul. Dan di sini bisa dibilang gimana ya, ada momen momennya dimana si Soma siapa anjir, si Soma itu manggil si Sita sama Jip itu Sita Nesan dan juga Jip Nisan. Berarti kan memang ya ini terbukti ya memang kalau si Soma itu adalah memang bagian memang juga punya hubungan darah dengan para anggota sama family yang lain. Dan sepertinya sih mungkin lebih ke saudara termuda, anak bungsu mungkin ya, karena kan dia kan manggil Sita dan juga Jin ini anak yang paling muda dia anggota Stoma Family lainnya kan pakai panggilan kakak kan, berarti ya memang si Soma ini yang paling bungsu sendiri sih kayaknya. Dan di sini juga dijelaskan banget ya perihal gimana asal usulnya pas Soma dan ibunya tuh mau dijadiin jadi bahan dark snack sama para Granitor yang lain, terutama sama para kakak-kakaknya si Soma ya, yaitu si. Dan juga dia bahkan digambarkan banget gimana si Rango itu bahkan nganggap kalau namanya manusia itu nggak pantas jadi bagian dari keluarganya para Granitor. Mereka itu manusia itu di matanya Rango ya, di matanya lebih tepatnya di semua para Granitor sih. Jadi itu masuk Rango dan para Granitor lainnya itu menganggap kalau yang namanya manusia itu ya cuma pantas jadi bahan makanannya mereka yang manusia itu nggak boleh nggak layak jadi anggota keluarga. Dan itu juga menjelaskan satu hal aja perihal kenapa kok ayahnya mereka dibilang udah mati ya.
feelingku ada kayak semacam gimana ya, kudeta mungkin kali ya, makanya ada yang notabene kan ayahnya kan mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, ada hubungan khusus sama si ibunya Soma kan, makanya mereka nikah dan akhirnya melahirkan Soma yang notabene separuh manusia separuh Granyoto. Dan mungkin para Gradionanya terutama anak-anaknya itu kayak gak terima akan hal ini, makanya mungkin akhirnya si ayahnya ini dibunuh sama mereka mungkin loh ya, ini aku kepikirannya ke arah sana sih soalnya perihal hal ini. Sama apa lagi ya, dan juga jadi kan pas bagian dimana mereka ibu sama ibunya itu mau diubah jadi bantal snack ya kan, akhirnya si ibunya kan berubah kan, tapi si Soma itu kayak nggak bisa diubah, katanya sih alasannya adalah karena si Soma itu punya DNA Granito di dalam tubuhnya dia. Jadi ini benar-benar menjelaskan banyak hal ya. Jadi kalau para Granito itu mengubah manusia jadi papan aklit itu masih bisa, tapi kalau yang diubah itu sesama Granito katanya nggak bisa. Ini berarti menjelaskan banget ya. Jadi makanya kok kayak para Granito kayak nggak bisa nyalahin sama lain karena ya memang mereka nggak bisa melakukan hal itu gitu. Dan sepertinya bisa melakukan hal ini cuma beberapa Granito doang ya, karena kan di awal seri kan seperti dijelasan kalau si Nerve itu kayak lagi meneliti beberapa Granito yang sudah dimodifikasi. Mungkin dimodifikasi maksud di sini ya para Granito notabene bisa nyulik manusia itu kali ya, notabene mereka kan punya yang mereka bisa mengubah manusia jadi papan akrilik gitu, mungkin itu sih maksud modifikasinya. Dan ini aku punya teori sih, apakah jangan anggota Sama Family yang lain itu adalah para Granito yang notabene sudah dimodifikasi lebih canggih mungkin kali ya, makanya kan bentuk gabungnya mereka kan beda sendiri gitu loh. Dan mengingat hal ini aku jadi ingat sama si Soma kan juga misalnya gabungnya kan beda sendiri gitu. Apa memang Soma jangan juga bagian dari itu tadi ya, jadi notabene dia adalah Granito yang sudah dimodifikasi. Karena kan ini juga nyambung dengan teori yang bakal aku jelaskan nanti di preview ya. Ini ada yang juga notabene kan ada bagian di mana satu momen yang nyambung sama teori ini gitu, nanti aku jelasin lah. Jadi singkatnya sih perihal ini juga kan perihal masalah Soma kan juga diungkap di sini karena ya bisa dibilang sama si kembar ini Soma kayak agak dikompor-kompori kan sama si Sita juga perihal kematian ibunya. Jadi memang di sini fix ya ibunya mati setelah dijadikan bahan tarsnya, ibunya kan akhirnya mati kan. Nah itu benar-benar sama si kembar ini si Soma ini benar-benar dikompor-kompori banget gitu loh perihal ini. Dan akhirnya itu juga memicu kemarahan si Soma kan, dan akhirnya si Soma itu berubah jadi kamar tergabung dan melawan para agennya Sita sama Jeep. Meskipun ya awalnya dia sempat terdesak ya karena memang ternyata meskipun wujudnya kayak gitu doang, ternyata para agent itu termasuk kuat loh. Gabu aja bahkan dibuat kewalahan di sini. Tapi karena ya sini akhirnya Soma itu benar-benar kayak membulatkan nekatnya buat ngelawan mereka, akhirnya dia bisa ngasih perlawanan balik dan langsung muncul di sini form barunya si Gabu, yaitu si kamar tergabung Fuamalo form yang memang bentuk formnya sekilas kayak Baymax ya, apa namanya? Ya kan BMX juga sih ini logo merek ban itu aku namanya apa sih yang mirip sih kalau dilihat lagi. Dan di sini uniknya apa, pas dia dicoba diserang sama para agent ya kan, kalau dia pakai form Pingami kan armornya dia bocel kan, tapi kalau pas dia pakai form Malo bener-bener nggak ngefek loh. Jadi kayak karena mungkin saking empuknya ya, karena kan memang kan Fuamalo kan basicnya kan dia dari marshmallow yang notabene empuk kan, mungkin karena itu makanya formnya itu nggak kayak sulit banget buat dirusak ya, malah serangannya malah membal gara-gara armornya terlalu empuk mungkin loh ya. Tapi cuma saking lucunya karena formnya terlalu empuk dan bener-bener kayak halus banget ya. Sama pas dia nyoba mau megang pedangnya dia, si kabel-kabelnya dia itu nggak bisa, mungkin karena tangannya terlalu halus kali ya. Dan di sini juga akhirnya jika dipakai juga di sini asisnya dia ada siapa namanya kamar tergabung Marumalo Asis ya kalau salah, di mana ternyata jadi kegunanya Marumalo Asis itu cuma buat ngebikin badannya si armornya si Soma itu jadi membesar kali ya. Jadi ya kayak dia membesar ala Baymax-nya Big Hero 6 itu. Jadi udah di sini para agent benar-benar dibuat keteteran sama penanganan si Soma, dan udah bener-bener para agent dibuat kalah sudah itu ya. Setelah di awal serangannya kan dia diserang pakai dibikin kayak mereka jatuh ke dalam retakannya dibuat dari kabel-kabelnya si Soma, kemudian definisi pakai si Soma tiba-tiba jadi kayak semacam giringan gitu, terus lindas si para
agentnya udah kalah di sini. Dan di sini bahkan langsung kayak dia ngasih ancaman kali ya, mungkin ancaman ke Sita sama Jim yang Nona Ben itu. Ya Nona Ben kan big bossnya di sini kan, kayak ya ancaman khasnya si Soma buat nyuruh berhenti nyerang manusia atau dihabisi saat itu juga. Jadi ini menurutku keren sih, karena ini bisa dibilang Soma dalam kondisi lagi pede-pedenya kali ya, makanya dia itu kayak benar-benar berani dan nantang ke Sita sama Jim yang kan salah satu big bossnya si digabung terus sekarang kan. Tapi ya karena mungkin sini si Sita sama si Jim itu merasa mereka itu lagi kondisi yang gak diuntungkan, jadi mereka mundur kan. Dan jadi ya udah si Soma juga akhirnya jadi pengen balik ke tempat pasutri tua ini, cuma karena dia merasa kalau para pasutri tua ini takutnya bakal diincar sama para Granny, dia si Soma nggak jadi balik ke sana. Karena kan ini biasa kalau semua orang yang Nona Beni ketemu sama Soma kan pasti bakal bahagia banget kan. Nah karena mereka itu bahagia banget, mereka itu punya bisa bilang rentan diserang sama Granyuto. Jadi karena untuk menghindari hal ini, maka si Soma akhirnya menghindari mereka kan. Jadi ya gimana ya, kalau menghindari mereka juga Soma gak punya siapa-siapa, gak kesepian. Tapi kalau dekat-dekat sama mereka ya mereka bakal diincar sama Granyuto, kan serba salah gitu si Soma di sini. Dan di sini kan Soma karena benar-benar sudah benar-benar luntang lantung, nggak tahu mana lagi, dan dia juga kondisi lagi lemas karena belum makan, ya udah pingsan jadi di akhir serial. Dan pas dia kondisi pingsan itu ada satu sosok yang Nona Beni itu masih bayangnya doang sih, yang datangi si Soma, yang bahkan sampai membuat para Gojizo yang ada di diktator Soma itu agak takut ya. Ini aku juga perasaan ini sosoknya siapa nih. Dan langsung dijelaskan di previewnya ya, aku langsung nyambung ke preview ya, dimana di preview ini digambarkan ada satu sosok, ini kayak Grandito juga sih, yang sepertinya punya peranan penting dalam masa lalunya si Soma, karena sepertinya dia ini Nona Beni memodifikasi tubuhnya Soma, makanya kan sebagai Grandito kan Soma beta sendiri gitu loh. Mungkin dia kali ya, karena juga dia kayak digambarkan Grandito ini kayak excited banget pas lihat wujudnya Soma sebagai Kamen tergabung kan. Sebenarnya memang dia punya peranan penting sih di sini. Dan juga selain itu juga perihal si Kenzo juga akhirnya memulai proyeknya dia untuk menciptakan Valen Buster yang sepertinya sudah hampir rampung di sini di episode 5 nanti. Lalu juga juga aksinya si Hanto ya, Nona Beni kayak menghimbau para masyarakat yang lain buat kalau Soma ini bukan monster, Soma itu Kamen Rider. Jadi kayak ini akhirnya ya, setelah sekian pertandingan Soma itu dianggap monster mulu sama orang dia tolong, akhirnya ada satu orang yang benar-benar mau bela dia gitu. Ini menarik sih. Ini kayak benar-benar kayak si tegas banget sama si Hanto kalau Soma ini bukan monster, dia ini Kamen Rider. Jadi kayak gitu bilangnya, ini keren sih. Dan juga ada lagi debut lagi sih, ini betul-betul debut asisnya ya. Ini debut dari Kamen tergabung Saku Chips Form yang pakai asisnya dia itu si Hiri Chips ya, yaitu siapa yang tema Gojizo, jadi si keripik pedas itu loh. Nah itu sebenarnya bakal muncul nanti, karena kan memang form yang bakal dipakai di episode 5 nanti itu adalah Kamen tergabung Saku Chips kan. Jadi ya mungkin di situ sih. Ya mungkin itu aja kali ya, aku agak tuh juga mau baca lagi. Ini benar-benar aku tanpa skrip ini bahasnya, karena aku benar-benar spontan aja. Tapi ya memang kesimpulannya sih sebenarnya mungkin sudah dibilang ya nggak jauh beda sama sebelumnya, tapi karena ada teori baru ditambahkan di sini perihal teori penjelasan detail dari para ras Granyuto, terus juga masalahnya Soma yang mulai dikuak sedikit demi sedikit, ini jadi menarik sih. Jadi kayak ini ceritanya jadi lebih naik lagi, dan ya gimana ya, si Soma juga jadi kayak semacam kayak dorongan buat dia itu benar-benar yakin untuk melindungi manusia gitu, karena kan dia gak mau kan para manusia ini dijadikan bahan makanan sama ras Granyuto yang lain kan. Ini menarik sih jujur aja. Tapi kan jika kan dekat-dekat ini bakal ada, ini kan juga masih dua minggu lagi ya, 2 episode lagi kan kemungkinan besar bakal ada debutnya Kamen Valen kan. Jadi ya mungkin aja disiapkan kayak gini biar nanti pas debutnya Valen ini bisa lebih megah gitu loh penggambarannya. Ya mungkin gitu aja kali ya, ini suaraku juga udah gak enak sih. Ini mungkin aku stop dulu sini ya. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kali ini, subscribe juga channelku kalau suka videoku di channel ini.
Dan kalau kalian ada misalnya ada yang mau dikoreksi atau mungkin mau ditambahin bisa di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau ngasih dulu tambahan juga bisa klik Instagram di bawah ini. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Hadi 412.